Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabina Ibrakali dari kelas C dengan NIM 2303055010. Saya mahasiswa program televisi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus tentang sistem pembiayaan kesehatan dengan fokus pada layanan infertilitas atau IVF atau in vitro fertilization di Indonesia. Adapun latar belakang dari masalah ini yaitu infertilitas atau ketidaksuburan ini menjadi salah satu masalah kesehatan reproduksi yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Diperkirakan ada lebih dari 200.000 pasangan infertil setiap tahun yang membutuhkan layanan fertilitas seperti IVF. Sayangnya, layanan ini cukup termasuk dalam cakupan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Artinya, pasien harus menanggung seluruh biaya sendiri. Karena biayanya yang sangat tinggi, hanya pasangan dengan kemampuan ekonomi cukup yang bisa mengakses layanan tersebut. Sementara itu, klinik fertilitas milik pemerintah sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana, birokrasi yang rumit, dan kurangnya tenaga ahli. Sedangkan klinik swasta berkembang pesat, tapi biayanya mahal. Akibatnya, sebagian pasien bahkan memilih berobat ke luar negeri sebagai fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, adapun tujuan dari analisis kasus ini antara lain yaitu yang pertama menilai kesesuaian sistem pembiayaan dengan pelayanan klinik fertilitas dengan prinsip good clinical governance. Yang kedua, mengkaji akses pasien terhadap layanan IVF dan peran asuransi. Ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi biaya, kualitas, dan efisiensi. Yang terakhir yaitu menilai potensi dampak kebijakan publik terhadap perluasan akses IVF di masa depan. Selanjutnya, analisis masalah pada kasus ini yaitu masalah utama yang muncul adalah tidak inclusive-nya IVF dalam mencakup JKN, sehingga semua biaya ditanggung sendiri oleh pasien. Selain itu, ada perbedaan kebijakan pembiayaan antara wilayah serta minimnya dukungan asuransi publik terhadap layanan kesuburan. Kondisi ini memperparah ketimpangan akses, di mana masyarakat dengan ekonomi lemah semakin sulit memperoleh layanan fertilitas. Selanjutnya yaitu dampak dari masalah ini yaitu yang pertama, biaya tinggi membatasi akses layanan dan meningkatkan ketidaksetaraan. Yang kedua, fasilitas pemerintah sering kewalahan, sedangkan swasta hanya bisa dijangkau segelintir orang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ketidakprofesionalan dalam penagihan dan koordinasi tim medis juga berdampak pada kepuasan pasien dan kualitas layanan. Adapun tantangan utama dalam masalah ini adalah merancang kebijakan pembiayaan yang inklusif tanpa membebani kesehatan. Selain itu, perlu adanya standarisasi tata kelola klinik dan laboratorium, serta peningkatan akses layanan melalui telemedicine untuk menjangkau pasien di wilayah yang jauh. Terakhir, rekomendasi dan solusi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan pada masalah ini antara lain yang pertama, perluasan pembiayaan, memasukkan IVF dalam cakupan asuransi publik atau swasta. Yang kedua, pemanfaatan telemedicine untuk konsultasi dan tindak lanjut pasien. Yang ketiga, peningkatan governance klinik serta akreditas laboratorium dan transparansi biaya. Yang keempat, kolaborasi lintas sektor antara fasilitas kesehatan, dokter umum, dan spesialis. Yang kelima, kebijakan publik yang berkeadilan sehingga akses terhadap layanan fertilitas lebih merata di berbagai daerah. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa pembiayaan kesehatan yang adil dan inklusif sangat penting untuk menjamin akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk layanan fertilitas. Dengan adanya kebijakan pembiayaan yang tepat dan pendaratan akses, diharapkan pasangan infertil di Indonesia tidak perlu lagi terbebani dengan biaya tinggi dan bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang layak. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang pentingnya sistem pembiayaan kesehatan yang berkeadilan di Indonesia.